Silakan disampaikan Bu pertanyaannya. Iya, saya kan ikut yang challenge detox yang pakai sienna, zaitun, sama tea fiber 15 hari. Nah itu setiap saya habis minum zaitun jam 11-an, itu tuh perut saya mulus terus Pak. Jadi ada yang namanya semut madu, bukan madu semut ya, semut madu ya. Ini bukti bahwa ini adalah sesuatu yang alami. Kalau tidak alami, dia tidak akan disemutin. Gitu ya. Jadi ada yang namanya semut madu, bentuknya kecil-kecil gitu, kecil-kecil gitu. Ya. Jadi bukti bahwa sesuatu yang alami itu makhluk lain pun mengkonsumsi gitu. Contoh misalkan ada daun yang kena pestisida, ulat nggak mau makan gitu. Itu secara alamiah seperti itu. Nah ini madu kita alhamdulillah alami, disemutin wajar. Tapi punya saya nggak disemutin lah, berarti di sekitar itu nggak ada madu, semut madu gitu ya. Kalau belum. Oke, sedikit tambahan bagus. Kalau misalnya tadi minum fiber terus BAB-nya banyak, itu solusinya bagaimana untuk menghentikan di hari itu? Ya. Untuk reaksi dari mengkonsumsi steam fiber dan yang lain-lain, program detox khusus, kemudian buang-buang air besar, itu memang yang diharapkan gitu ya. Memang gitu, mau membersihkan usus namanya tuh. Tapi kemudian ada beberapa di antara kita yang merasakan mual teramat sangat, ya melilit yang luar biasa. Kalau DOC seperti itu, maka silahkan mengkonsumsi madu hangat. Misalnya dari saya sendiri, kalau misalnya untuk melakukan detox khusus itu seharusnya memang dalam kondisi-kondisi yang stabil, kondisi-kondisi yang lebih cenderung untuk penjagaan kesehatan dibandingkan untuk pengobatan, seperti itu sih. Tadi juga menjawab untuk yang sakit stroke juga ya Bu ya. Tadi sakit stroke juga dikhawatirkan kalau misalnya kita lagi detox harus perlu bolak-balik, sementara untuk mobilisasi atau untuk perpindahan tempat dari penderita stroke tentunya kan tidak mudah. Jadi sebaiknya kalau misalnya untuk penderita-penderita stroke atau misalnya sakit-sakit yang lain, itu sih nggak disarankan untuk dilakukan detox atau colon cleansing. Itu. Panas selalu berada di atas, ya. Kemudian dingin selalu berada di bawah. Kemudian kita ambil garis ke bawah lagi. Di sini kering, di sini basah. Ini saya bikin singkatan ya, karena kecil ini. Ya. Panas kering adalah sifat api. Pada dasarnya ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama adalah anamnesis dan juga dilakukan pemeriksaan. Anamnesis ini merupakan kalau misalnya kita biasa bilang adalah history taking, atau kita mengambil sejarah dari si orang ini sakit apa. Kalau misalnya dari ilmu herbalis mungkin disebutnya Q&A atau question and answer. Itu sama, kita dari medis punya cara untuk menganamnesis, dan ternyata setelah saya cek di buku KHT pun sejalan dengan apa yang dari herbalis ini, dari para herbalis ini juga menyampaikan bahwa kita untuk tahu suatu penyakit harus tanya jawab dulu. Nah, kalau di kita kenal dengan namanya anamnesis. Dengan mengikuti KHT online periode pertama ini, banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Di antaranya, saya bisa menjadi dokter di keluarga sendiri, dan juga saya bisa memberikan pertolongan pertama kepada keluarga. Selanjutnya, menambah wawasan tentang manfaat dari produk-produk HNI, dan juga saya bisa mengajak tetangga, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk beralih ke produk HNI yang Islami dan halal. Menanggapi testimoni dari Bu Afifah, yang saya rasakan yaitu dapat memikat para mitra saya dan atau non mitra saya untuk membeli produk-produk HNI dari manfaat yang saya rasakan, serta efeknya itu membuat poin grup saya menaik dan omset agen stok saya melesat.